Untuk mendalami penangkapan 3 orang terduga teroris yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88. Bom bunuh diri. Munduran pengamalan Pancasila. Sebuah ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan bagi Indonesia. Wah, memang ngeri ya kalau bicara soal terorisme. Tapi teman-teman gimana ya kalau tahu berita terorisme? Apakah seperti tadi, menyalahkan agama, menyalahkan aparat Indonesia? Atau merasa bahwa ini ada kaitannya dengan Pancasila? Mari kita bahas. Jadi, terorisme dari bahasa Latin terere, yang berarti membuat gemetaran atau gertakan. Menurut KBBI, terorisme adalah praktik penggunaan tindakan teror menggunakan kekerasan atau kekuatan untuk menimbulkan ketakutan agar tercapai sebuah tujuan. Menurut Aceh Manulang, terorisme adalah suatu cara membentuk atau merebut kekuasaan dari kelompok orang lain. Dipicu antaranya adanya pertentangan agama, ideologi, etis, serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan keresahan yang dilakukan sekelompok orang atau organisasi yang dilakukan dengan cara memberikan tekanan pada masyarakat untuk mencapai tujuan pribadi mereka sendiri. Nah, sama seperti aku dan dia, terorisme juga punya nostalgia loh, alias sejarah. Yuk kita pahami. Ya, sama seperti pesawat ini, terorisme juga mempunyai perjalanan hingga sampai di Indonesia. Terorisme mulai muncul pada akhir abad ke-19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia yang Pertama, serta terjadi hampir di seluruh permukaan bumi. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an, aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki yang berujung pada pembunuhan massal terhadap penduduk Armenia. Pada dekade Perang Dunia yang Pertama ini, aksi terorisme diidentikan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi. Sedangkan di Indonesia sendiri, terorisme mulai muncul pada tahun 1980-an. Penyebab aksi terorisme di Indonesia sendiri antara lain, yang pertama adalah aksi terorisme tersebut adalah konflik sosial politik sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh. Yang kedua adalah perang melawan terorisme, yaitu peristiwa 11 September 2001 yang menjadi titik tolak menguatnya wacana dan terorisme di Indonesia. Yang ketiga adalah teori konspirasi, adalah penolakan bahwa bukan kelompok Islam yang melakukan aksi terorisme. Yang terakhir, yang keempat adalah jihad global, gerakan Islam transnasional yang menjadi pemicu bangkitnya aksi balasan yang dilakukan oleh gerakan Islam lintas bangsa transnasional dengan klaim jihad global. Tapi kenapa ya terorisme bisa ada? Apakah karena masalah agama kayak tadi atau ada masalah lain? Penyebab terorisme ada 3 faktor. Faktor yang pertama, faktor domestik. Kemiskinan yang terus-menerus membayangi masyarakat ternyata menjadi pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme loh. Begitu pula dengan pendidikan yang rendah. Alhasil, mereka yang dapat dibujuk menjadi pelaku bom bunuh diri relatif memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang sangat minim, seperti kesalahan dalam pemahaman jihad, sehingga mengatasnamakan jihad dalam tindak terorisme. Tak kalah penting, perlakuan hukum yang tidak adil dari rezim pemerintahan yang berkuasa, non-demokrasi yang tidak memberikan kesempatan partisi masyarakat dalam pemerintahan, sehingga penguasa sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterbatasan ini dapat menjadi awal mula kegiatan terorisme. Kedua, faktor internasional. Jaringan terorisme tak lepas dari keterlibatan pihak luar. Jaringan terorisme internasional memang cukup kuat dalam memberikan dukungan logistik, misalnya pasokan persenjataan. Tak hanya itu, jaringan internasional pun memberikan dana, bahkan ada ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dengan internasional. Ketiga, faktor kultural. Indonesia dengan keberagaman ternyata belum sepenuhnya seluruh rakyatnya itu punya pemahaman yang cukup luas dalam menerjemahkan nilai agama, suku, ras, dan golongan. Akibatnya, pelaku terorisme tak jarang bermula karena mengikuti pemberi pengaruh untuk menjalankan aksi terorisme. Selain itu, akibat dari minimnya pemahaman kulturalisme, tak jarang ada kelompok yang dilakukan diskriminatif. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini akan mendorong berkembang biaknya aksi terorisme. Terus gimana upayanya? Gimana dong? Terus gimana?
upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme khususnya di Indonesia, yaitu yang pertama ialah peningkatan sistem koordinasi dan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme. Yang kedua yaitu penguatan lembaga-lembaga atau kesatuan anti teror dalam mencegah, menindak, dan mengevakuasi aksi-aksi terorisme. Yang ketiga yaitu penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan juga hak asasi manusia. Yang keempat yaitu peningkatan kegiatan dan operasi penanggulangan melalui antisipasi, penanganan, serta penangkapan tokoh-tokoh utama pelaku terorisme. Yang kelima ialah peningkatan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan aksi terorisme. Peningkatan kegiatan masyarakat ini dapat dilakukan dengan sosialisasi Pancasila serta penghidupan Pancasila di dalam kehidupan masyarakat. Dan dengan kata lain, peran Pancasila dalam upaya penanggulangan serta pencegahan terorisme yaitu harus dihidupi secara sungguh oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia sebagai ideologi bangsa. Pancasila yang sekarang ini telah diuji eksistensinya sebagai ideologi bangsa harus benar-benar dipahami dan dihidupi oleh setiap masyarakat supaya setiap masyarakat benar-benar memiliki Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan mereka dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi-ideologi atau paham-paham terorisme yang mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa. Itu memberikan pendidikan kepada masyarakat, Hidupi Pancasila. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. belajar Pancasila. Peran mahasiswa dalam menangkal terorisme bisa dilakukan dalam 3 peran. Yang pertama, peran edukatif dari mahasiswa dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme dan aksi-aksi terorisme yang menimbulkan banyak korban. Yang kedua, peran konseling mahasiswa dalam memberikan bimbingan dan penyadaran kepada masyarakat tentang bahayanya terorisme. Yang ketiga, peran provokatif mahasiswa dalam memprovokasi hal-hal yang bersifat positif kepada masyarakat dan dunia kampus tentang bahayanya terorisme. Masalah terorisme harus disikapi dari berbagai perspektif disiplin ilmu dan bukan hanya dari satu perspektif saja. Mahasiswa dituntut untuk memberikan keterlibatan dalam mengatasi ancaman terorisme yang saat ini semakin marak. Mahasiswa harus sadar bahwa terorisme bukan semata urusan TNI atau Polri, akan tetapi tanggung jawab dan kepentingan bersama. Hidupi Pancasila untuk Indonesia bebas teroris.